Saudara dan saudari yang terkasih, sekitar 2 bulan yang lalu kita mungkin mendengar berita yang cukup viral mengenai perbedaan pandangan tajam terkait perang Amerika Serikat dan Iran dan perseteruan antara Presiden Amerika dan Paus Leo ke-14. Presiden Amerika Donald Trump menyebut bahwa Paus adalah sosok yang lemah dan terlalu liberal karena menentang perang. Sementara Paus sendiri menegaskan komitmen perdamaian dan lebih memilih untuk tidak mau berdebat mengenai perang. Tentu saja Paus mengecam penggunaan agama untuk membenarkan perang, menolak delusi kemahakuasaan dalam konflik perang antara Amerika Serikat dan Iran, serta menyatakan bahwa Tuhan tidak akan pernah mendengarkan doa mereka yang tangannya berlumuran darah. Pernyataan Paus Leo ke-14 tentang komitmennya akan perdamaian adalah contoh nyata dari iman dan perbuatan yang seharusnya menjadi satu, sepaket. Seorang yang beriman sudah sepatutnya juga menegakkan keadilan untuk setiap orang. Namun, kenyataannya tidak selalu demikian. Injil yang akan kita dengarkan esok hari mengisahkan perumpamaan tentang penggarap kebun anggur. Mereka dipercaya untuk mengurus kebun anggur. Namun, mereka malah memukul setiap utusan yang dikirim tuannya. Bahkan, anak pemilik kebun anggur pun mereka bunuh. Perumpamaan ini merujuk pada diri Yesus sendiri, yang seperti batu yang dibuang namun justru menjadi batu penjuru. Kekerasan dan ketidakadilan yang terjadi dalam dunia nyatanya tak jarang dilakukan oleh orang-orang beriman. Hal itu menunjukkan sikap yang keliru, dan kekeliruan itu terletak pada tindakan beriman yang dipisahkan dari laku hidup sehari-hari. Rasul Petrus dalam bacaan pertama pun mengingatkan kita bahwa iman saja tidaklah cukup. Keutamaan lain perlu juga ditambahkan, seperti kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, dan kasih, agar hidup beriman dan hidup sehari-hari semakin berbuah baik untuk banyak orang. Saudara dan saudari yang terkasih, sebagai orang-orang kepercayaan Yesus, kita patut mengusahakan keadilan dan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Upaya konkret yang dilakukan pun mesti terlihat jelas pada tindakan-tindakan yang dialami oleh sesama kita. Bukan hanya retorika yang menarik hati dan menyembuhkan kepentingan politis yang nyatanya hanya menguntungkan sebagian orang dan kerap ditempuh dengan jalan yang nampaknya kurang humanis. Semoga teladan pengorbanan Santo Justinus Martir yang juga kita peringati hari ini menjadi pengingat bahwa sejatinya kita perlu berorientasi pada kebenaran, bahkan kalau karena hal itu kita harus menyerahkan nyawa. Mudah-mudahan semangat itu menjadi pengobar dalam hidup harian kita, sehingga kita terus prihatin akan ketidakadilan dan senantiasa berusaha untuk mengupayakan tindakan-tindakan konkret yang berujung pada kemanusiaan sebagai wujud kasih Allah kepada dunia. Tuhan memberkati.